Hai Aquarius, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang hasrat seseorang yang merindukanmu. Aquarius, saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak ya menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aquarius, saya mulai tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Oke, saya mulai ya Aquarius. Hasrat seseorang yang merindukanmu. Siapa sih seseorang yang merindukanmu? Apakah dia pasangan kamu ya? Atau mungkin dia mantan kamu? Atau mungkin dia orang yang suka sama kamu gitu kan? Atau mungkin ini seseorang yang mungkin diam memantau kamu, nggak berani mengutarakan perasaannya ke kamu gitu kan. Kita akan cek ya energinya. Di sini ada Page of Wands, ada Knight of Pentacles, ada The Wheel, ada Five of Wands, ada Seven of Cups, Nine of Cups, Six of Wands, ada Six of Swords, ada The Moon, ada Two of Wands, ada Three of Wands, ada The Judgment, ada King of Pentacles. Oke, saya mulai ya. Aquarius, di sini sangat jelas sekali ya. Ada seseorang di mana seseorang itu menyimpan cinta yang menggebu-gebu gitu, cinta yang ingin dia ungkapkan tapi ternyata terhalang dengan perbedaan, terhalang dengan jarak, terhalang dengan perbedaan status gitu kan. Di sini ya dia ngerasa dia ini orang ketiga gitu, dia ngerasa seperti itu, dan dia di sini ya memantau kamu itu sebenarnya dalam diam gitu. Memantau kamu itu sebenarnya ya kebiasaan dia gitu, tanpa kamu tahu, tanpa orang lain tahu gitu. Dan dia di sini berusaha untuk memanipulasi perasaannya. Dan di sini ada energinya ya, dia deket sama kamu. Mungkinkah dia teman kamu ya, rekan kerja kamu, tapi di sini dia tidak mau mengungkapkan ya atau mengutarakan perasaannya ke kamu, karena dia itu ngerasa ya ini itu salah gitu. Kamu udah punya pasangan, dia itu hanya bisa mencintai kamu dalam diam, hanya bisa mencintai kamu ya dengan kediamannya dia, karena dia sadar di sini dia itu pihak ketiga dia, dan cintanya ke kamu pun kalau dia utarakan ya tidak akan bisa berkembang gitu, karena dia di sini sadar dia itu hanya bisa mencintai kamu itu dalam diam, dalam sepinya dia gitu. Tapi di sini dia menggebu-gebu banget merindukan kamu ya. Mungkin ada jarak di antara kamu dan dia, sehingga ya mungkin tuntutan pekerjaan gitu kan, sehingga dianya tidak bisa bertemu kamu untuk saat ini gitu, sehingga ya dia itu sangat menyimpan gitu loh kerinduannya yang teramat dalam untuk kamu. Tapi di sini ada energinya di mana ya dia akan bergerak menuju kamu gitu. Tapi dia tidak akan mengungkapkannya. Dia hanya pengen ketemu kamu, dia hanya pengen menatap kamu ya. Karena di sini sangat berhasrat sekali sama kamu. Dia itu sangat berhasrat sekali sama kamu, hasrat untuk merindukan kamu gitu. Dan di sini juga dia ngerasa ya ini kompetisi gitu. Apakah aku mampu ya mungkin hidup tanpa kamu gitu. Dia ngerasa seperti itu. Kadang dia itu bertanya-tanya sendiri dalam hati kecilnya dia. Apakah aku ini mampu hidup tanpa dia gitu. Apakah aku ini bisa jauh dari dia ke depannya gitu. Kadang juga aku ngerasa cemburu, jealous ketika dia bersama pasangannya, romantis bersama pasangannya gitu. Kok seakan dunia ini itu nggak adil. Kenapa aku ini diberi rasa untuk dia, padahal ya aku sadar gitu. Kenapa aku mencintai dia, padahal aku sadar aku tidak akan bisa memiliki dia gitu. Dia itu sangat galau sekali. Tanpa kamu juga dia nggak fokus gitu kan. Dia itu selalu
memikirkan kamu, kadang dia itu bener-bener tulus dia mencintai kamu. Di sini tidak ada cintanya itu tanpa syarat, tidak ada keinginan yang lain tanpa cinta kamu gitu. Dia itu hanya pengen kamu itu bisa bahagia gitu, meskipun tidak dengan dia gitu. Karena ketulusan dia itu ya ingin kamu itu bahagia meskipun tidak dengan dia gitu. Dia itu hanya bisa berharap gitu kan, dia itu hanya bisa berandai-andai, dia itu hanya bisa ya stalking sosmedmu saja gitu. Kadang dia juga mungkin berfantasi ketika melihat foto kamu, berfantasi bersanding dengan kamu gitu kan. Dia itu hanya bisa meluapkan rasa rindunya, itu hanya bisa memandang foto kamu gitu, nggak lebih gitu, karena dia sadar di sini dia itu siapa dan kamu itu siapa gitu. Cintanya itu hanya bisa dalam diam saja gitu, mencintaimu dalam diam gitu loh. Dan harapannya itu membuat dia salah arah, kadang tidak fokus dengan pekerjaan, sering dapat teguran dari atasannya gitu kan. Kadang juga dia sering ditegur teman-temannya, kok kamu ini sering ngelamun ya, apa sih masalah lo gitu, apa sih yang kamu pikirkan saat ini gitu. Dan ternyata di sini aku melihat ada karma yang berbicara untuk dia gitu. Hasrat seseorang yang merindukanmu ini ternyata yang dia alami saat ini ya, ternyata ya itu caranya sang pencipta itu untuk dia membayar karmanya gitu. Ternyata ya ada karma yang berbicara di sini. Mungkin di masa lalunya dia ya, mungkin di masa lalu orang tuanya, masa lalu mungkin di leluhurnya pernah melakukan suatu kesalahan dan di sini dia itu ya dituntut untuk menebus karma gitu, untuk menjalani karmanya, dan dia akan seperti ini terus sebelum karmanya itu selesai. Dia akan belum bisa move on, dia akan tidak bisa move on, tidak akan bisa melepaskan pikirannya tentang kamu sebelum dia itu ya benar-benar tuntas menyelesaikan karmanya gitu. Dan dia akan terus mencintai kamu meskipun kamu bersama orang, meskipun dia nantinya bersama orang lain gitu. Dia akan terus mencintai kamu sebelum benar-benar tuntas masalah karma yang berbicara ini gitu loh. Dan mungkin ini ya memang sudah takdirnya dia, takdir seseorang yang mungkin diam-diam memantau kamu ini, merindukan kamu ini gitu. Kalau dia harus bisa menerima kondisi ini, dia harus bisa menerima kenyataan ini gitu. Cintanya itu ya tidak akan terbalaskan karena kamu di sini ya mungkin sudah bahagia dengan pasangan kamu. Oke, terima kasih, mungkin ini cukup pembacaan dari saya ya, Aquarius. Semoga ini resonat untuk kalian para Aquarius. Yang tidak resonat jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih.